Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang melimpah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaat selaku umatnya, juga sebagai teladan terbaik dalam mengendalikan hawa nafsu. Saya Rahma Haura, saya akan menjelaskan tentang Ramadan dan pengendalian hawa nafsu. Teman-teman, Ramadan itu bukan hanya soal menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Kalau hanya seperti itu, mungkin diet juga bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi Ramadan lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan haus. Ini tentang menahan hati, menahan diri, dan menahan ego. Seringkali yang bikin kita jatuh bukan karena kekurangan ilmu, tapi karena kurangnya mengontrol diri sendiri. Hawa nafsu itu licin. Dia bisa datang dalam bentuk amarah, iri hati, gengsi, bahkan scroll sosial media yang janjinya cuma 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam saja. Nah, disinilah Ramadan menjadi training camp terbaik untuk jiwa kita. Saat kita lapar, kita belajar sabar. Saat kita haus, kita belajar bersyukur. Dan saat kita ingin marah, kita belajar untuk menahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, kalau ada orang yang mengajak ribut saat kita berpuasa, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Artinya puasa itu tameng. Tameng dari emosi yang meledak-ledak, dari kata-kata yang menyakitkan, dan tindakan yang merugikan. Teman-teman, hawa nafsu itu tidak terlalu buruk. Ia seperti api. Kalau terkontrol, bisa menghangatkan dan menerangi. Tapi sebaliknya, kalau dilepas tanpa kendali, ia bisa membakar habis segalanya. Ramadan mengajarkan kita cara mengatur api itu. Kita belajar menunda keinginan, kita belajar disiplin waktu, dan kita belajar bahwa tidak semua yang kita mau harus langsung dituruti saat itu juga. Dan yang paling menakjubkan adalah Ramadan mengajarkan kita untuk jujur. Bayangkan, jika kita sedang berpuasa dan kita bisa saja diam-diam makan, diam-diam minum, tanpa ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap memilih untuk taat dan puasa sampai maghrib. Nah, disitulah kualitas iman kita ditempa. Tujuan akhirnya bukan sekedar bertahan selama 30 hari, tapi bagaimana setelah Ramadan, apakah kita masih bisa menahan emosi, menjaga pandangan, dan mengontrol ucapan, dan memilih yang halal daripada yang haram. Karena sejatinya, orang kuat itu bukan orang yang ototnya besar atau orang yang sering nge-gym, tapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Semoga Ramadan kali ini membuat kita sadar dan bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga meninggalkan bekas pada kepribadian kita. Akhir kata, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menguasai diri, bukan dikuasai nafsu. Karena ketika kita mampu mengendalikan diri, disitulah letak kemenangan yang sebenarnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.